Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi. Kemarin kita bertemu di kelas 2 dan alhamdulillah sekarang di kelas 3 kita dipertemukan kembali. Nah, karena hari ini kita masih belajar online, semoga anak-anak di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan, dan meskipun masih belajar di rumah tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai belajar, agar lebih barokahnya pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu adalah tentang sirah, yaitu sirah kita mendengar pelajaran perjalanan hidup Rasulullah SAW. Hari ini Ibu akan menceritakan perjalanan Rasulullah, kisah hidup Rasulullah, yaitu tentang Perang Badar. Nah, Perang Badar ini terjadi ketika setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, perang ini terjadi karena umat muslim atau umat Islam ingin merebut kembali harta atau hasil jual beli yang ada di kota Madinah yang ditinggalkan hijrah ke kota Mekah. Nah, jadi perang Badar ini adalah perang pertama yang diikuti oleh Rasulullah SAW, atau perang pertama yang Rasulullah ikut serta langsung ikut perang bersama umat muslim. Nah, ketika perang Badar ini terjadi, yang ikut hanyalah orang-orang biasa seperti orang-orang pedagang, petani. Jadi ketika perang Badar ini, tentara Islam itu tidak mempunyai perlengkapan perang seperti yang dimiliki oleh kaum Quraisy, yang mana tentara Islam siap ala kadarnya saja mengikuti perang Badar, karena pada dasarnya umat Islam tidak ada niat untuk ikut perang, hanya ingin mengambil hak milik mereka yang ada di kota Madinah, yaitu harta benda mereka yang tertinggal ketika mereka pergi hijrah bersama Rasulullah SAW. Adapun golongan-golongan yang ikut pergi perang yaitu golongan seperti orang-orang petani, pedagang, suri rumah tangga, atau juga hamba-hamba biasanya. Nah, adapun hamba-hamba yang ikut, jadi jumlah tentara yang ikut pergi perang yaitu ada 313 orang umat Islam melawan 950 tentara Quraisy, dan juga memiliki 70 ekor unta, sedangkan tentara Quraisy memiliki kurang lebih 900 ekor unta. Nah, ketika perang Badar itu umat muslim atau umat Islam hanya memiliki 2 ekor kuda dibanding dari kaum Quraisy memiliki kurang lebih 200 ekor kuda. Nah, apa yang dimiliki kaum muslim sehingga ingin pergi perang? Mereka hanya memiliki keyakinan, tawakal kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka hanya memiliki semangat yang luar biasa, ingin merebut kembali apa yang menjadi hak mereka. Nah, ketika dalam perjalanan ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan para tentara Islam menuju ke lokasi perang Badar, yaitu ukhuwah mereka. Apa itu ukhuwah? Yaitu persaudaraan mereka. Mereka kan hanya memiliki 70 ekor unta dan 2 ekor kuda, sementara jumlah mereka sebanyak 313.
Nah, ketika dalam perjalanan mereka menaiki kuda atau onta itu berganti-gantian. Sementara kaum Quraisy yang banyak memiliki 900 ekor unta. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, umat Islam hanya memiliki keyakinan, kekuatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan hanya memiliki ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kaum Quraisy itu memiliki tentara yang lengkap, media yang cukup untuk melawan kaum muslim, terus apalagi untuk membuat senjata-senjata yang mereka perlukan ketika perang. Nah, ketika sampai di lokasi perang, yang pertama kali geram terhadap kaum Quraisy itu yaitulah Ali, sahabat Rasulullah yang bernama Ali. Ketika sampai atau bertemu dengan kaum Quraisy, Ali langsung mengeluarkan pedangnya untuk menyerang kaum Quraisy. Jadi yang pertama kali Ali lawan di sana yaitu adalah namanya Hamzah. Jadi namanya itu Hamzah. Nah, ketika itu maka mulailah perang Badar atau perang pertama kali yang diikuti Rasulullah SAW. Ketika perang Badar terjadi, Rasulullah agak sedikit takut melihat karena tentaranya itu sedikit. Jadi ketika perang Badar terjadi, Rasulullah hanya bisa berdoa, berzikir, membantu para sahabat-sahabatnya yang sedang berperang. Nah, pada perang Badar itulah terjadi pembunuhan terhadap Abu Jahal. Siapa yang membunuh Abu Jahal? Apakah Rasulullah? Tidak. Ada dua pemuda yang sangat geram terhadap Abu Jahal. Jadi dia bertanya kepada seseorang, "Wahai paman, apakah engkau mengenal Abu Jahal?" Kenapa dua pemuda itu ingin membunuh Abu Jahal? Karena Abu Jahal yang paling sering menyakiti Rasulullah SAW. Siapa nama pemuda? Pemuda ini berasal dari Ansor. Mereka berumur kurang lebih 15 tahun atau 16 tahun. Namanya adalah Mu'az bin Affan dan Auf bin. Ketika perang Badar sedang berlangsung, jadi Rasulullah berdoa, berzikir, meminta kepada Allah untuk diberikan kekuatan kepada kaum muslim. Nah, ketika itu turunlah 1000 malaikat berkuda putih untuk membantu kaum muslimin, sehingga kaum Quraisy terheran-heran kenapa kaum muslim, kaum Islam yang sedikit tentaranya kekuatannya seperti singa, karena mereka tidak tahu bahwa Allah telah menurunkan 1000 malaikat berkuda putih untuk membantu kaum muslimin. Nah, ketika itu pemimpin Quraisy meminta pasukannya untuk mundur karena sudah tidak sanggup lagi melawan kaum Islam. Jadi perang Badar jadinya dimenangkan oleh kaum muslim karena dibantu oleh 1000 malaikat berkuda putih. Nah, jadi apa hikmah yang bisa kita ambil dari perang Badar ini? Yang pertama adalah ibadah. Yang kedua adalah taat pada. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari perang Badar ini yaitu adalah ukhuwah atau persaudaraan yang dimiliki oleh kaum muslim. Jadi ukhuwah ini yang bisa kita ambil adalah ukhuwah. Yang kedua, beribadah. Bagaimanapun keadaan kita, tetap kita harus beribadah kepada Allah, yaitu menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua adalah bermunajat atau berdoa. Bagaimanapun keadaan kita, yang kita miliki di dunia ini hanyalah Allah. Jadi ketika kita dalam keadaan apapun, tetap harus berdoa kepada Allah. Yang ketiga, yang keempat, taat kepada pemimpin. Yang kelima, ikhlas. Yang keenam, beriman. Yang ketujuh, keyakinan. Nah, itu sedikit gambaran tentang perang Badar
perang yang dimana perang yang pertama kali diikuti oleh Rasulullah SAW. Nah, sekian dulu cerita sirah kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari perang Badar ini.